Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yaduru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. وصلى الله على أفصح اللسان وخير الأنام حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ustaz, Buddha, macam mana? Bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik remaja yang dirahmati oleh Allah. Tidak, kalau ngomong gugup dah santai. Iya di sini. Bukan yang pas aku kemarin. Iya tak gugup tapi di sini gugup tu lagi. Tak suruh kau. Sama bayar aku juga galak di ini jantung. Pada pertemuan Alhamdulillah, puji dan puji syukur Main lagi lor. kita atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu besar nikmat Allah sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Furqan ini dengan sehat walafiat, yang insyaallah jasmani dan rohani kita pun juga ikut sehat. Wahai saudaraku semuanya, begitu besar nikmat Allah sehingga kata pepatah kami di pondok dulu yang berbunyi sangat populer di saat santrinya muhadarah, yaitu walaupun air lautan kita jadikan tinta, lalu ranting-ranting pepohonan kita jadikan pena, lalu mencatat atau menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh tidak bisa kita menghitung nikmat Allah tersebut, saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok pemuda yang tangkas lagi cerdas, pemuda yang bisa menciptakan solidaritas umat yang berkualitas. Siapa lagi kalau bukan junjungan agung kita, suri tauladan kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau Allah, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya ihsan dan nikmatnya Islam yang kita rasakan pada saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orang yang beriman dan berilmu, yang mana dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menekankan bahwasanya orang yang beriman dan orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu, beberapa derajat. Yang mana qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, niscaya Allah akan mengangkat. Bayangkan, niscaya ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan berkata niscaya, maka dalam niscaya ini adalah hal yang keharusan. Niscaya ini adalah hal
yang pasti, dan pasti ini adalah janji. Ketika Allah berjanji, maka Allah tidak akan ingkar janji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi di sini ayat di sini menyimpulkan bahwasanya wahai saudaraku semuanya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ini menjelaskan bahwasanya ini kedua poin ini harus berkaitan. Jangan sampai beriman tetapi tidak berilmu, dan jangan sampai juga berilmu tetapi tidak beriman. Ini harus serasi, seimbang dan seirama antara yang beriman dan berilmu. Yang mana ketika Buya Hamka telah berwasiat kepada kita bahwasanya Buya Hamka berbicara ketika manusia beriman tetapi dia tidak berilmu. Ini yang main di GM lu. Siapa? Aku. Tidak su. Itu dewean. Entahlah ini jadi apa. Ini mah masih ngepick Laila. Main di game. Yang mana kata Buya Hamka, Juara musuhnya ada yang epic banget. ketika orang yang beriman, itulah menit ke-7 lah selesai mandi. Menit 7. 7 menit. Belum materi intinya Oh, berarti itu lah nak. Lama-lama gue ngomong tuh. Jadi Buya Hamka berbicara, berwasiat kepada kita bahwasannya ketika orang yang beriman dan tidak berilmu itu ibarat lentera, ibarat lentera dipegang oleh bayi. Dan ketika orang yang berilmu tetapi tidak beriman, diibaratkan beliau adalah lentera di tangan pencuri. Yang artinya poin pertama yaitu lentera di tangan bayi. Artinya cahaya itu dipegang oleh si bayi. Apa sih si bayi ini? Coba lihat di rumah sakit, atau tetangga kita, atau keluarga kita, atau ibu kita yang mempunyai bayi. Lihat bayi di sana. Ya lihat saja. Ketika kita melihat bayi tersebut, bayi itu tidak mempunyai sama sekali ilmu. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmu, memanfaatkan cahaya itu. Itulah artinya. Yang mana di sini telah jelas bahwasanya ketika manusia tidak memiliki, ketika orang yang beriman tidak memiliki ilmu, maka ia bagaikan cahaya yang tidak bisa menerang, tidak bisa menerangkan. Karena kenapa, wahai saudaraku? Ini sejalan dengan cerita Ihya Imam Al-Ghazali, yang mana pada suatu hari ada seorang yang mana suatu hari ada syaitan, di mana dikisahkan ada syaitan yang ingin menggoda orang yang lagi sholat. Ketika ia masuk masjid,
ia menemukan orang yang lagi tidur. Ketika melihat orang yang lagi tidur tersebut, ia pun berlari tunggang langgang. Pada saat berlari tersebut, ada temannya sama-sama setan. Halo Tan, wis, ngapa kau berlari Tan? Oh Tan, di sana tuh aku tadi nak menggoda orang sholat. Rupanya Tan, di masjid itu ada orang yang berilmu. Nah Tan, orang yang berilmu ini takut aku daripada orang yang sholat. Oh, cak itu Tan. Nah, dari cerita singkat tadi dapat kita ambil kesimpulan. Ketika orang yang lagi beribadah tanpa ilmu, itu derajatnya lebih rendah dibandingkan orang yang tidur yang berilmu. Ini sejalan juga. Kenapa sih Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dan menjadi khalifah dunia? Coba bayangkan kenapa Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di dunia. Kenapa bukan malaikat? Bukankah sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu terlebih dahulu dan beribu-ribu tahun lamanya. Bahkan tidak sampai itu, malaikat pun sering bertasbih, bertahmid, memuji asma Allah, sering beribadah, sering berzikir kepada Allah Subhanahu. Tapi kenapa anak kemarin sore yang baru diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh si malaikat yang siang dan malam berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam sebagai khalifah dan menyuruh malaikat dan syaitan dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Itu karena keistimewaan orang yang berilmu. Ketika malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah ke bumi ini. Lalu malaikat bertanya, inni ja'ilun fil ardi khalifah taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang mungkin saatnya nanti ia bukan menjadi khalifah, malah menjadi bencana di alam dunia? Mereka saling perang, mereka saling bunuh. Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam mengajarkan malaikat nama-nama benda. Jadi di sini telah jelas ketika malaikat tidak mempunyai ilmu dan Nabi Adam mempunyai ilmu, bahwasanya yang berilmu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ditekankan untuk berilmu? Untuk berilmu selain berilmu dan beriman. Karena banyak di antara saudara kita, wahai saudaraku semuanya, ketika ia tidak beriman, bahkan na'udzubillah tidak berilmu, dia lebih hina dari seekor binatang. Bayangkan, ada makhluk yang lebih hina dari seekor binatang. Coba saudaraku semuanya, tahu tidak dengan burung walet? Tahu tidak dengan burung walet? Tahu kan? Iya, tahu. Lihatlah, burung walet itu air liurnya
bisa bermanfaat bagi manusia. Tetapi ketika manusia tidak mempunyai iman, walaupun dia berilmu, dia tidak bermanfaat bagi manusia lainnya. Malah menjadi bumerang, malah menjadi kriminal, menyambret, membegal, memperkosa, menghamili lalu membunuh, berjudi, merampok, saling membunuh satu sama lain. Coba bayangkan, makhluk yang tidak punya akal dan pikiran untuk belajar menuntut ilmu bisa bermanfaat bagi manusia. Kenapa manusia yang punya akal dan pikiran menjadi bumerang, bahkan menjadi sampah masyarakat? Sungguh na'udzubillahi min dzalik. Bukankan dengan ilmu manusia lebih mulia dari malaikat. Coba saudara bayangkan kehebatan ilmu manusia. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Coba lihat ini suara, coba Anda dengarkan. Dengarkan seksama. Coba dengarkan itu suara apa? Ya, itu suara burung. Coba lihat sangkar burung. Sangkar burung itu, wahai saudaraku, dari tahun ke tahun itu rumahnya seperti itu saja. Bulat, dihiasi dengan jerami-jerami. Coba lihat rumah manusia. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari abad ke abad, rumah manusia berubah-ubah. Hingga bangunannya pun berbentuk-bentuk hingga menjulang angkasa. Itulah kehebatan manusia. Dengan pola pikir manusia yang berilmu dan beriman. Coba lihat burung lagi, wahai saudaraku. Ketika manusia tidak mempunyai sayap, manusia tidak bisa terbang seperti burung. Tapi lihatlah dengan keluasan ilmu manusia. Manusia bisa menciptakan pesawat terbang, helikopter yang bisa terbang seperti burung, bahkan lebih tinggi dari seekor burung. Tidak sampai ke situ saja, wahai saudara. Coba kita lihat di lautan. Coba lihat di lautan, ada seekor ikan. Lihatlah seekor ikan itu. Ketika manusia tidak bisa menyelam lebih lama di lautan karena tidak mempunyai insang. Tetapi wahai saudaraku, dengan keluasan ilmu manusia, manusia bisa menciptakan apa? Iya, betul. Menciptakan makanan kapal selam yang bisa dimakan oleh orang Palembang. Iya, benar itu saudaraku semuanya. Itulah keluasan manusia, ilmu manusia. Walaupun manusia tidak bisa menyelam di lautan begitu dalam dan lama, dengan otaknya manusia yang lebih pintar dari makhluk lainnya, dia menciptakan kapal selam yang bisa menyelam berjam-jam dan lebih dalam dari seekor ikan. Tidak sampai di situ, manusia tidak bisa berjalan jauh dengan otot-otot, bahkan ketika otot yang sudah tua tidak bisa lagi berjalan jauh, bahkan berlari jauh pun tidak bisa lagi. Tetapi dengan keluasan ilmu manusia, dengan otaknya manusia ini yang beriman, maka manusia menciptakan apa? Menciptakan motor, menciptakan Toyota, mobil Toyota dan selain sebagainya. Dan manusia lebih cepat daripada kijang sekalipun. Dari cerita-cerita tadi, wahai saudara, dapat kita ambil simpulkan bahwasanya manusia bisa menjadi mulia, bahkan mulia dari seorang malaikat, dan bahkan lebih hina
dari seekor binatang. Coba kita tinggal pilih, mau menjadi makhluk yang lebih mulia dari malaikat, ataukah kita menjadi makhluk yang lebih hina dari seekor binatang. Seekor walet itu hanya perumpamaan saja. Banyak sekali binatang yang bisa bermanfaat bagi manusia, seperti sapi, seperti ayam, seperti ikan, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Bila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya selaku makhluk yang dhaif dan penuh kekurangan. Bila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah, karena Allah adalah zat yang maha benar. Akhir kata, Nyesal aku main wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 menit ki. Tapi tak kau ngajak ngomong tadi.